Pemerintah Provinsi Banten senantiasa berupaya dalam membangun wilayahnya. Salah satu upaya pembangunan yang bisa ditempuh adalah dengan membuka peluang investasi di Banten. Seperti yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu atau DPM-PTSP Provinsi Banten, yang baru saja membuka peluang investasi dengan membuka secara resmi kawasan industri baru. Pada Jumat 23 Juni 2023 lalu, baru saja diresmikan sebuah kawasan industri baru di Provinsi Banten, yakni kawasan industri terpadu PT Sinar Teksindo Utama atau STU yang berada di Desa Parakan, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang. Kawasan industri tersebut secara langsung diresmikan oleh penjabat Gubernur Banten Al Muktabar dengan didampingi General Manager PT STU Rianti Pujianti dan PLH Sekda Provinsi Banten yang juga merupakan Kepala DPM PTSP Provinsi Banten Virgoyanti. Peresmian dilakukan dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan pita. PJ Gubernur Banten Al Muktabar dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berinvestasi di Banten, karena hal ini menjadi salah satu faktor yang mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Banten. Selain itu, agenda-agenda investasi merupakan hal yang diutamakan oleh pemerintah pusat dan telah menjadi amanat Presiden Joko Widodo untuk terus mengembangkan investasi di daerah. Al Muktabar juga memberikan apresiasi kepada DPM PTSP Provinsi Banten dan kawasan industri terpadu PT Sinar Teksindo Utama yang telah bersama-sama mendukung program pembangunan daerah dengan dibukanya peluang investasi melalui kawasan industri terpadu ini. Dan di sini saya lihat para tokoh masyarakat, kita semua yang berbahagia, mohon maaf tidak dapat saya menyapa satu persatu. Semoga kita semua mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang berbahagia, bahwa Indonesia yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo sangat mengedepankan agenda-agenda yang terkait dengan investasi. Oleh karenanya, konsentrasi kita di bidang perinvestasian ini merupakan bagian dari hal mandatori Bapak Presiden untuk terus-menerus kita dorong dan kita kembangkan dan ditargetkan untuk mengagendakan investasi di 56 triliun kurang lebih, dan kita melakukan pencapaian 82 atau 80,22 triliun tepatnya. Pencapaian ini melampaui target yang ditugaskan kepada kita lebih dari 100%. Memanai itu berarti Provinsi Banten sebagai tujuan kawasan investasi, ada harapan di daerah kita ini investasi itu akan menguntungkan. Oleh karenanya, kita dan saya sebagai tugas kepala daerah dalam rangka memberikan semua agenda untuk persembahan kepada percepatan investasi, dan telah terjadi investasi itu melalui forum ini memberikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap yang telah menanamkan permodalannya di Provinsi Banten. Cita-cita pemerintah Provinsi Banten untuk lakukan percepatan pembangunan daerah melalui agenda investasi juga menjadi tujuan utama berdirinya kawasan industri terpadu PT Sinar Teksindo Utama. Hal ini disampaikan General Manager Kawasan Industri Terpadu PT Sinar Teksindo Utama Rianti Pujianti dalam sambutannya.
Rianti mengaku jika dibangunnya kawasan industri ini bertujuan untuk ikut serta berkontribusi dan mendukung dalam menciptakan percepatan pertumbuhan ekonomi di Banten. Ia juga berharap kawasan industri ini akan menjadi kawasan industri yang besar di Provinsi Banten, yang mengedepankan konsep ramah lingkungan dan keunggulan geostrategi. Para hadirin yang saya muliakan, dengan dibukanya kawasan industri terpadu yang kami bangun ini, kami selaku pengelola kawasan bertujuan agar bisa ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam mendukung meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah maupun pusat. Dengan harapan ke depannya, kawasan ini bisa menjadi suatu kawasan industri yang besar di Banten khususnya, dengan konsep kawasan industri ramah lingkungan, serta memiliki keunggulan geostrategi untuk menampung segala macam kegiatan industri maupun ekspor maupun impor, dan kegiatan ekonomi lainnya yang memiliki daya tinggi dan daya saing internasional. Dan juga kami bisa lebih banyak lagi menarik investor lokal maupun asing yang mau menanamkan investasinya di wilayah Banten ini, termasuk juga bisa menciptakan lapangan kerja baru dan juga menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi. Berkat izin Allah dan juga support system dari semua pihak, khususnya dari Dinas DPPSP Provinsi Kabupaten Banten, kami begitu banyak diberikan kemudahan dan kelancaran dalam pengurusan izin-izinnya. Terima kasih kepada PTSP Provinsi Banten. Dan sehubungan, oleh karena itu harapan kami selaku pengelola kawasan hanya berharap mendapat dukungan support system dari seluruh pihak terkait untuk bisa mengawal keberlangsungan kawasan industri ini agar dapat lebih kondusif, sehingga investasi dapat memberi percepatan pertumbuhan pembangunan yang diharapkan oleh pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dengan tidak mengurangi rasa hormat kami sangat berharap Bapak Gubernur, penjabat Gubernur Banten berkenan untuk meresmikan kawasan industri terpadu Sinar Teksindo Utama ini. Demikian kiranya yang bisa disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah dan kata yang terucap, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam acara peresmian kawasan industri terpadu PT Sinar Teksindo Utama ini juga dirangkaikan dengan pemberian santunan kepada anak yatim dari lingkungan masyarakat sekitar Jawilan. Hal ini merupakan tanda kepedulian perusahaan kepada masyarakat. Selain itu, juga dilakukan penanaman pohon di area kawasan sebagai wujud kawasan industri yang mengusung konsep ramah lingkungan. Mencari peruntungan di Provinsi Banten. Kita tahu Banten adalah tujuan saudara-saudara kita se-Indonesia untuk mendapatkan jalan kehidupan yang makin baik. Dengan dibukanya peluang investasi yang besar di Banten,
Melalui peresmian kawasan industri terpadu, kesempatan terbukanya lapangan kerja baru dan penyerapan tenaga kerja bisa terwujud. Hal ini tentu akan berpengaruh signifikan dalam mengatasi persoalan tingkat pengangguran yang cukup tinggi di Banten. Dengan demikian, angka tersebut akan menurun dan membuat tingkat kesejahteraan di Banten meningkat. Hal tersebut sesuai dengan harapan pemerintah Provinsi Banten, seperti yang disampaikan PJ Gubernur Banten Al Muktabar. Dirinya berharap agenda investasi di Banten akan terus berkembang, karena tidak dapat dipungkiri hadirnya investasi sebagai bagian dari tulang punggung pergerakan perekonomian daerah. Mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas agenda investasi ini, karena kita memang sangat mengharapkan investasi terus berkembang di Provinsi Banten sebagai bagian dari tulang punggung ekonomi kita. Karena di situ akan terdapat lapangan kerja dan dengan demikian maka akan ada tambahan lapangan kerja kepada kita dan juga untuk meningkatkan income per kapita bagi masyarakat Banten atau masyarakat-masyarakat yang mencari peruntungan di Provinsi Banten. Kita tahu Banten adalah tujuan saudara-saudara kita se-Indonesia untuk mendapatkan jalan kehidupan yang makin baik. Oleh karenanya, sekali lagi tadi kita menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kinerja investasi ini sebagai peta jalan dalam rangka kita mengisi pembangunan di Provinsi Banten khususnya, dan gabungan dari provinsi-provinsi itu maka akan menjadi pembangunan Indonesia. Selaras dengan harapan pemerintah daerah Provinsi Banten, dibukanya kawasan industri terpadu PT Sinar Teksindo Utama juga bertujuan untuk berpartisipasi serta berkontribusi dalam mendukung peningkatan percepatan pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah maupun pusat. Kawasan industri ini bahkan diproyeksikan agar bisa menjadi suatu kawasan industri besar di Banten. Dengan konsep kawasan industri ramah lingkungan, serta keunggulan geostrategi, kawasan industri yang memiliki luas lahan 121 hektar ini dinilai mampu menampung segala macam kegiatan industri, seperti tekstil dan garmen. Disampaikan General Manager Kawasan Industri PT STU Rianti Pujianti, berdirinya kawasan industri ini tidak terlepas dari dukungan banyak pihak, khususnya DPMPTSP Provinsi Banten. Berkat dukungan dalam mengurus perizinan, kawasan industri ini bisa diresmikan. Ia juga berharap dukungan tersebut akan terus berlanjut dalam mengawal keberlangsungan kawasan industri agar dapat lebih kondusif, sehingga percepatan pertumbuhan pembangunan yang diharapkan pemerintah bisa tercapai. Dijelaskan Rianti, dari luas lahan yang dikelola sekitar 121 hektar itu, rencananya terbagi kepada 3 zona. Zona kafling industri, zona sarana dan prasarana seperti kafling gudang, zona kafling komersial, kafling workshop, serta TPS dan lainnya. Kawasan ini memang terbentuk konsep untuk membantu pemerintah ya, untuk berkontribusi, berpartisipasi, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi tentunya. Dan semoga kawasan ini juga bisa memberikan dampak positif lah untuk masyarakat Kota Serang dan juga Banten pada khususnya. Ya, saya sangat merespon baik banget ya, karena ini semua perizinan dimudahkan dan dilancarkan karena kerjasama juga, ada simbiosis mutualisme ya dengan pihak swasta dan juga pihak pemerintah sangat baik, karena memang dimudahkan, dan kami juga sampai seperti ini karena ya bantuan dari dinas pemerintah kabupaten dan juga provinsi yang sangat ikut mendukung kegiatan kami ini sampai menjadi kawasan industri terpadu. Seperti yang dikatakan General Manager PT STU, DPMPTSP Provinsi Banten senantiasa mendukung para investor yang akan membuka usaha di wilayah Banten. Hal ini dijelaskan Kepala DPMPTSP yang sekaligus merupakan PLH Sekda Banten, Virgo Yanti. DPMPTSP Provinsi Banten menjamin kemudahan perizinan yang kini bisa diakses secara online melalui sistem online single submission atau OSS dari pusat dan sistem perizinan terbuka atau SIPK dari provinsi.
Virgoyanti juga memaparkan berbagai keunggulan Provinsi Banten yang bisa menjadi daya tarik para investor untuk mengembangkan usahanya di Banten. Provinsi Banten sebagai tujuan investasi sangatlah cocok karena lokasinya yang strategis dan didukung dengan infrastruktur yang memadai. Seperti ruas jalan yang lebar, ditopang akses jalan tol yang dekat dengan kawasan industri yang telah disiapkan. Selain itu, secara posisi Banten berada di jalur pelayaran internasional yang sangat menjanjikan untuk mobilisasi kegiatan ekonomi. Sisi kemudahan investasi didukung dengan sistem perizinan yang juga mudah. Ya, jadi sekarang ini kan kita bisa akses melalui online single submission ya. Kemudian untuk di provinsinya sendiri kita punya sistem informasi perizinan terbuka atau aplikasi SIPK. Nah, itu sama saja seperti OSS, hanya kalau OSS kan yang berkaitan dengan kewenangannya pusat ya, sementara kalau SIPK kita wadahi dalam sistem perizinan di sini yang menjadi kewenangannya provinsi seperti itu. Demikian nanti di kabupaten kota juga mereka ada juga aplikasi-aplikasi seperti itu. Tentunya ini saling bersinergi, saling berkolaborasi dalam rangka memberikan kemudahan-kemudahan di bidang perizinan, salah satu instrumen investasi ya, dengan memberikan perizinan yang sebaik-baiknya, mudah, namun tetap juga menerapkan sistem kehati-hatian ya kita. Jadi kita lihat dulu ini industrinya seperti apa, sehingga treatmentnya juga kita akan lebih mudah lagi. Nah, intinya seperti itu, bahwa di samping kami di dinas Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu di Provinsi Banten, kita juga dalam rangka memperkuat, memberikan juga kemudahan semuanya, kita berkolaborasi secara menyeluruh dengan DPM PTSP yang ada di kabupaten kota. Tentunya ini yang menjadikan ke depan nanti Banten semakin menarik untuk menjadi tujuan investasi di Indonesia. Nah, tentunya beberapa hal yang menjadi daya tarik khususnya bagi Provinsi Banten dulu ya, sebagai daerah tujuan investasi di Indonesia. Banten ini sangat strategis ya. Pertama, bahwa dari sisi infrastruktur, ketersediaan infrastrukturnya cukup memadai. Mulai dari akses transportasi ya, sarana transportasi perhubungan itu sudah cukup tersedia ya, jalan tol kemudahan juga masuk ke dalam satu kawasan. Kita bisa lihat di depan jalannya sudah lebar ya. Kemudian ditopang juga dengan adanya jalan tol yang exit tolnya dipersiapkan juga untuk mendukung seputar kawasan industri yang ada di wilayah Kabupaten Serang ini. Nah, kemudian berikutnya adalah bahwa kita ini Provinsi Banten secara positioning dia berada di depan alur pelayaran internasional. Nah, ini juga kemudian ini juga lebih memudahkan juga untuk kedepannya nanti berbagai aktivitas investasi berkembang di Provinsi Banten. Kemudian juga dari sisi elektrifikasi, ketersediaan sumber daya air, semuanya sudah kita persiapkan dalam rangka mendukung aktivitas jalannya usaha di kawasan-kawasan industri yang sudah kita persiapkan ini. Diketahui saat ini Provinsi Banten telah memiliki 17 kawasan industri yang terdiri dari kurang lebih 4.800 perusahaan besar dan menengah di dalamnya. Hadirnya kawasan industri terpadu ini diharapkan dapat mendukung hulunisasi industri manufaktur yang dicanangkan oleh pemerintah pusat untuk memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar.